Selamat datang di SMA Negeri 1 Cilamaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, wali murid di rumah, para siswa kelas 11 dan 12 yang saya banggakan dan saya cintai. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita bisa bertemu, walaupun tidak bertemu wajah secara langsung, bertemu dalam suasana yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, serta semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Para siswa siswi SMA Negeri 1 Cilamaya yang Bapak banggakan, serta orang tua Bapak, Ibu, serta orang tua wali yang mungkin menyimak tayangan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini tahun ajaran baru tahun 2020 dan 2021 itu sangat terasa berbeda dengan keadaan yang kita alami pada tahun-tahun yang lalu, bahwa kita sekarang menghadapi satu keadaan yang sangat berbeda dikarenakan situasi yang berkaitan dengan pandemi yang ada di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Sehingga dalam program pembelajaran pun mengalami berbagai penyesuaian, yaitu tapi dengan harapan bahwa kegiatan pembelajaran tidak sampai berhenti, karena waktu terus berjalan, para siswa juga harus mendapatkan pembelajaran yang cukup untuk mengarungi pendidikan selama setahun penuh sampai 2021. Hal yang paling kita rasakan berbeda adalah bahwa di pertengahan semester ganjil tahun ini juga bahwa pendidikan itu sudah dilaksanakan secara daring atau secara online, di mana hal-hal ini dirasakan sangat terasa sekali pengaruhnya baik oleh para siswa ataupun oleh para guru. Mungkin Bapak dan Ibu, orang tua siswa atau para siswa di rumah merasakan bahwa pendidikan di rumah secara online itu banyak mempunyai juga keterbatasan, walaupun dalam beberapa hal mempunyai kelebihan, tetapi memang bagi kita-kita di daerah yang mempunyai keterbatasan dalam hal akses terhadap internet, dalam hal kepemilikan HP, gawai dan sebagainya, ternyata ini juga menjadi kendala yang sangat serius. Oleh karena itu, di tahun ini kita mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kaitannya dengan terutama sekali ada para siswa yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk mengakses pendidikan secara online di sekolah, sehingga sekolah mengembangkan beberapa kegiatan yang dirasakan bisa menggantikan pembelajaran secara online yang bisa dirasakan oleh sebagian siswa secara full, sedangkan oleh sebagian siswa yang lain tidak bisa dirasakan secara full karena keterbatasan kuota, keterbatasan alat atau gawai yang dimiliki oleh siswa-siswi. Oleh sebab itu, mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum bagaimana teknisnya supaya para siswa dapat mendapatkan haknya sebagai pembelajar, dan para guru juga bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai teknisnya. Yang kami harapkan
terutama kepada bapak dan ibu di rumah adalah bisa mendukung kegiatan ini sehingga para siswa, baik para siswa atau para guru, bisa menemukan kondisi yang memungkinkan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Komunikasi harus tetap terjalin antara bapak ibu guru dengan pihak sekolah melalui wali kelas, karena nanti wali kelas akan mempunyai grup WA tersendiri yang menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah, sehingga nanti para bapak dan ibu tidak menghadapi kendala yang akan menghambat kegiatan pembelajaran yang dapat diperoleh oleh siswa. Mungkin ada beberapa kali mungkin para siswa juga itu harus datang ke sekolah berkaitan dengan penugasan dan sebagainya, atau sekali-sekali mungkin ada juga kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, tetapi kita tetap kegiatan di sekolah itu harus memperhatikan protokol COVID-19 yang telah diatur, seperti para siswa datang ke sekolah harus memakai masker, harus mencuci tangan sebelum masuk, dan selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak dari orang-orang yang lain, sehingga memungkinkan kita tidak memungkinkan untuk terjadinya penularan dari COVID-19 ini, karena memang yang harus diwaspadai adalah penularan dari orang-orang yang pembawa, orang yang kelihatannya sehat tapi ternyata bisa menularkan kepada orang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai, sehingga protokol ini tetap harus kita patuhi di semua kegiatan yang nanti memungkinkan siswa satu atau beberapa kali harus ke sekolah, atau mungkin juga keadaannya bisa tetap di rumah, tidak ada kegiatan sekolah, tetapi hal ini harus tetap kita perhatikan, harus tetap bapak dan ibu pantau, sehingga para siswa bisa terpantau dengan baik, sehingga dan jaga komunikasi dengan pihak sekolah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi sekarang, memang di Jawa Barat ini pada khususnya, bahwa Bapak Gubernur menginstruksikan bahwa memang untuk tahun pelajaran 2020 sampai 2021 itu, walaupun tahun ajaran sudah berlangsung mulai hari ini tanggal 13 Juli, tetapi pada hakikatnya pembelajaran tetap dilaksanakan di rumah. Para siswa tidak datang ke sekolah karena setiap kegiatan akan dilaksanakan secara online, sambil melihat kita kondisi-kondisi yang berkembang, karena hanya daerah dengan kategori daerah hijau lah atau zona hijau lah yang bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat, apalagi daerah-daerah yang masih dalam zona yang kuning atau zona-zona yang merah atau hitam. Jadi para siswa, para bapak dan ibu tetap memperhatikan perkembangan di luaran, tetap selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol COVID-19, karena di sekitar kita ini mungkin sekarang kelihatannya memang sudah agak longgar, orang-orang jadi jarang memakai masker, tidak menjaga jarak dan sebagainya. Hal-hal itulah yang memungkinkan nanti akan terjadi kejadian-kejadian yang menyebabkan penularan seperti yang dialami oleh daerah-daerah yang lain. Oleh sebab itu, tetap protokol COVID-19 Bapak dan Ibu jaga, para siswa jaga, Bapak Ibu dan guru jaga juga, sehingga kemungkinan penyebaran COVID-19 akan kita tekan seminimal mungkin. Kami di pihak sekolah juga akan berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan bisa para siswa itu nanti kalaupun ada datang ke sekolah sekali waktu itu bisa memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang saya kemukakan tadi, karena kita kalau masker kita insya Allah sudah akan kita sediakan untuk siswa, kemudian hand sanitizer, ya, kemudian pemenuhan wastafel dan sebagainya. Tapi semua itu tidak akan ada artinya kalau tidak disiplin juga kita memakai masker, tidak disiplin kita mencuci tangan, dan tidak disiplin kita menjaga jarak. Jadi itu tetap harus kita perhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selalu kita pantau, ya, dan akan kita jaga sebaik mungkin supaya berlangsung dengan baik. Kepada Bapak dan Ibu guru, harapannya bisa tetap memberikan pembelajaran dengan baik, memenuhi hak-hak dan yang harus diperoleh oleh siswa tanpa menggunakan dan harus memaklumi keadaan-keadaan jika memang para siswa tidak bisa mengakses dengan baik, datangi ke rumah kalau diperlukan,
Bapak dan Ibu di rumah juga datang ke sekolah kalau diperlukan, sehingga sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan Bapak dan Ibu guru. Akhirnya semoga kegiatan yang kita laksanakan nanti, kegiatan pendidikan jarak jauh ini bisa kita laksanakan dengan baik, semua dalam keadaan sehat, sehingga hasil yang akan kita dapatkan nanti di akhir semester itu bisa lebih optimal, dan para siswa yang dihasilkan adalah siswa-siswa yang betul-betul bermutu secara pendidikannya, tidak hanya bermutu secara pendidikannya sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian para siswa-siswi yang Bapak cintai, Bapak dan Ibu wali murid di rumah, serta Bapak dan Ibu guru yang menyimak tayangan ini. Sekali lagi mari kita sambut tahun ajaran baru ini dengan sukacita, walaupun keadaan kita sekarang seperti ini, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat untuk selalu berbuat lebih baik setiap harinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmatnya kita diizinkan untuk menginjak ke tahun pembelajaran baru di tahun 2020-2021. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah selamat untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11, kemudian kelas 11 yang naik ke kelas 12, serta selamat bergabung untuk peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Adapun kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan struktur pembelajaran di masa pencegahan COVID-19 ini. Kemudian akan ada pengumuman wali kelas 11 dan kelas 12 serta guru mata pelajaran yang akan membimbing kalian selama semester ganjil di tahun 2020 dan 2021. Baik, saya akan menjelaskan secara umum program belajar di rumah SMA Negeri 1 Cilamaya tahun pelajaran 2020-2021. Ya, peserta didik dalam belajar di rumah dikelompokkan berdasarkan kriteria kepemilikan gawai atau kepemilikan handphone, laptop, atau alat komunikasi lainnya yang bisa mengakses internet. Kemudian peserta didik yang dapat mengikuti BDR secara daring dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran. Nanti daftar nama akan disebarkan kemudian. Selanjutnya, peserta didik yang mengikuti BDR secara luring atau luar jaringan atau tidak bisa online karena suatu hal tetap dalam daftar kelas masing-masing. Daftar nama dan jadwal juga menyusul. Sedangkan hari belajar akan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai dengan 12.00. Kemudian pengaturan waktu BDR secara daring 7.30 sampai pukul 8 dikhususkan untuk kegiatan pembiasaan, sholat duha dan literasi. Sholat duha dan literasi ini dituangkan nanti dalam absen harian. Kemudian mulai pukul 8 sampai 9.30 masuk ke mata pelajaran pertama. 9.30 sampai 10.30 istirahat selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan 10.30 sampai jam 12.00 untuk mata pelajaran yang kedua. Jadwal pelajaran juga nanti akan dibagikan secara terpisah. Berikut teknis pembelajaran secara rinci. 7.30 sampai jam 8.00 mulai mengisi absen secara online.
Kemudian ini absen online ini berisi pembiasaan yang harus dilakukan. Kemudian jam 8 sampai jam 9.30 masuk ke mapel pertama. Jadi ini sebetulnya ada 2 sesi. Setiap sesinya waktunya selama 45 menit. 9.30 sampai 10.30 istirahat, dilanjutkan 10.30 sampai jam 12 masuk ke mata pelajaran yang kedua. Berikut adalah tata tertib peserta didik dalam mengikuti program belajar dari rumah. Yang pertama adalah mengisi absen harian berupa Google Form yang pintasannya atau linknya akan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan untuk peserta didik yang tidak bisa mengikuti atau mengisi absen secara daring, nanti akan dibagikan absen manual. Kemudian mengikuti setiap kegiatan belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh guru mata pelajaran, melakukan pembelajaran melalui bahan ajar yang ditentukan guru mapel, melakukan komunikasi 2 arah dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, menyediakan aplikasi yang direkomendasikan satuan pendidikan. Adapun aplikasi yang direkomendasikan oleh satuan pendidikan, yang pertama adalah YouTube, kemudian Google Classroom, Google Form, WhatsApp, dan Telegram. Sedangkan bahan ajar yang digunakan dapat berupa buku dari perpustakaan, kemudian modul yang dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Sumber referensi lainnya maksudnya ini adalah bisa juga website yang direkomendasikan oleh guru mata pelajaran ataupun secara mandiri mencari di mesin-mesin pencari yang ada di internet. Sedangkan untuk buku perpustakaan nanti akan dijadwalkan pengembalian dan pengambilan buku yang nanti akan dibagikan menyusul. Baik, itu adalah penjelasan secara umum program belajar dari rumah SMA Negeri 1 Cilamaya.